Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SMA Negeri 9 yang hebat, kita akan mempelajari tentang senyawa turunan karbon dari asam karboksilat dan ester. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memberikan tata nama senyawa asam karboksilat dan ester berdasarkan IPA, kemudian memahami sifat fisik dan sifat kimia. Jadi kita memahami sifat fisik dan sifat kimia serta membedakan isomer kerangka, isomer gugus fungsi, serta memahami kegunaan senyawa turunan karbon. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Karena ini sudah kita pernah jelaskan oleh Ibu. Ini merupakan senyawa karboksilat atau kita kenal dengan asam karboksilat yang mempunyai gugus fungsi COOH dengan rumus umum RCOOH dengan rumus molekul CnH2nO2. Sedangkan untuk ester H pada gugus fungsi pada asam karboksilat, untuk ester atau kita kenal dengan alkil alkanoat itu diganti ya. Di sini diganti dengan R aksen atau alkil. Dan untuk rumus molekulnya itu sama, karena mereka sama rumus molekulnya berarti mempunyai isomer gugus fungsi. Kita lanjut ya. Berikutnya bagaimana sebenarnya memberi nama dari asam karboksilat ya. Jadi sehingga kalian nanti tidak keliru lagi. Gimana nih kalau asam karboksilat? Oh, ternyata hampir sama sih sama alkohol atau hampir sama dengan aldehid, karena posisi gugus fungsinya selalu terletak pada nomor 1 ya. Oke, tunggu sebentar ya. Ini PPT-nya biar Ibu ini kan. Ya, sebentar. Ya, dilanjut ya Nak ya. Tunggu sebentar. Ini masih kita lihat ininya. Bagaimana sebenarnya untuk asam karboksilat ya. Ini yang keton ya. Ini yang aldehid yang kemarin kita sudah jelaskan. Nah, ini adalah asam karboksilat ya. Tentu kalian bisa lihat di sini untuk asam karboksilat. Nah ini ya. Ini asam karboksilat. Nah, ini untuk ester. Ini untuk ester. Oh iya. Oke, kita lanjut ya. Anak-anak sekalian, ini merupakan rumus dari asam karboksilat. Ini ester. Kemudian kita lanjut berikutnya. Pada saat editing ya videonya jadi 2 nih. Jadi ada satu gambar yang wajah kita, satu yang nanti ini bisa digedein. Tunggu ya. Ya. Oke, kita bisa lihat ini contoh yang Ibu berikan. Ini di sini kalian bisa lihat ada senyawa asam karboksilat yang ini, dan ini ada senyawa ester ya. Jadi sehingga kalian nanti menghitungnya dari sini. Ini nomor 1, ini nomor 2. Sehingga asam 2-metil, C-nya ada 4, butanoat. Kemudian untuk yang ini
Nah ini alkilnya. Nah ini asam karboksilatnya, sehingga kita beri nama metil propanoat seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya nak ya. Tadi sudah ibu kasih contoh. Nah ini adalah untuk C yang 1. Kita kasih nama asam etanoat, untuk C2 asam etanoat, untuk C3 berarti propa kan, berarti kita kasih nama asam depannya diakhiri dengan propanoat karena C-nya ada 3. Ini C-nya ada 4, 1, ini 2, 3 berarti tambah 1, 4, berarti asam butanoat. Kemudian yang ini karena C-nya ada 5 berarti asam pentanoat. Ya, untuk nama trivial ini ternyata menggunakan nama dari bahasa Latin, di mana asam formiat itu berasal dari kata formica yang artinya semut, asam asetat dari kata asentum yang artinya cuka, yang kita sering tahu ya, sering dipakai di rumah, dan asam propionat yang artinya ini berasal dari kata lemak ya, dari bahasa Yunani. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk ester seperti yang contoh ibu tadi, ibu tuliskan nama esternya, kita sebutkan alkilnya dulu baru alkanoatnya. Nah, kalau dia punya cabang yang lain, maka kita memposisikan cabangnya dengan alfa, beta, dan seterusnya sesuai posisinya ya. Kita lanjut berikutnya. Kita lanjut ya nak, ini adalah sifat fisik dari asam karboksilat, yaitu mempunyai titik didih dan titik leleh yang relatif tinggi dibandingkan alkana. Kenapa demikian? Karena ternyata asam karboksilat itu bisa membentuk ikatan hidrogen di antara molekul asam karboksilat ya. Jadi antar molekul asam karboksilat yang satu dengan asam karboksilat yang lain itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Dan asam karboksilat itu memiliki bau yang cukup tajam, dan makin panjang rantainya makin sukar larut, dan yang berantai pendek umumnya mudah larut dalam air dan bisa membentuk dimer ya. Kita lanjutkan. Ini merupakan sifat dari ester ya, dimana ester itu mempunyai sifat yang memiliki aroma yang harum karena dia biasa digunakan sebagai esen pada makanan atau minuman tertentu. Ya, kita lanjutkan bagaimana sifat kimia dari asam karboksilat. Ternyata asam karboksilat ini anak-anak sekalian ini merupakan asam lemah karena dia memiliki harga Ka, atau kita kenal di kelas 11 adalah tetapan kesetimbangan asam. Ya, semakin besar harga Ka, itu sifat keasamannya semakin kuat. Nah, itu kita bisa lihat dari reaksi pelepasan H di sini. H plusnya dilepaskan. Makin mudah melepaskan H plus, maka sifat asamnya semakin kuat. Dan sifat yang kedua, asam karboksilat mempunyai sifat dia bisa bereaksi dengan basa. Nah, ini bisa bereaksi dengan basa. Di sini harusnya pada pada reaksi ini ibu harusnya mengganti ini dengan Na ya, harusnya dengan Na. Nah, harusnya ini diganti Na, dan di sini harusnya ONa ya. Nah, di sini ditambahnya dengan H2. Kenapa demikian nak? Karena di sini yang digantikan oleh oleh Na itu adalah hidrogen yang ini. Hidrogen yang ini digantikan oleh Na karena H itu lebih mudah terlepas sehingga digantikan oleh natrium. Nah, nanti H yang lepas itu menghasilkan gas hidrogen. Demikian. Kemudian OH juga bisa kita lepaskan ya. Ini kita lihat reaksi yang nomor 3. Reaksi nomor 3 ini ternyata reaksi dengan PCl3, PCl5 dan SOCl2 ya. Jadi bisa ini dengan PCl5 jadi OH-nya lepas diganti dengan Cl sehingga menjadi RCOCl, dan ini menjadi HCl dan POCl3, dan bisa juga bereaksi dengan NH3. Nah, jadi di sini yang NH3-nya itu melepaskan, jadi yang nempel di sini di OH itu hanya NH2-nya saja ya.
atau kita kenal dengan istilah aminanya saja. Nah, dan dia melepaskan molekul air, ya, molekul air. Kemudian ini di sini ada juga reaksi dia dengan alkohol, ya. Reaksi dengan alkohol itu kita kenal dengan nama reaksi esterifikasi, di mana gugus H-nya ini di sini diganti dengan ROH. Nah, jadi di ROH ini, jadi putusnya ikatan itu ada di sini, putusnya ikatan di sini. Jadi ini ROH ini akan nempel di menggantikan H ini ya, sehingga H-nya lepas menghasilkan air atau kita kenal dengan H2O, ya, seperti itu. Nah, ini juga ada reaksi substitusi yang lain, yaitu dengan Cl, dengan PT dan T itu melepaskan H sehingga menghasilkan senyawa seperti ini, ya. Reaksi-reaksi yang ada di sini ini merupakan reaksi yang kita kenal dengan istilah reaksi substitusi. Kalian bisa amati ini adalah reaksi substitusi, di mana digantikan satu substituen digantikan dengan substituen yang lain, ya. Seperti itu kiranya. Di sini sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana pembuatan dari asam karboksilat. Jadi asam karboksilat itu kita bisa buat dari alkohol primer dengan cara oksidator yang kita kemarin pelajari di bagaimana membedakan alkohol primer, sekunder, dan tersier. Ternyata yang sampai pembuatan asam karboksilat itu bisa dilakukan dengan alkohol primer. Kemudian asam karboksilat juga kita bisa buat dengan hidrolisis dari alkana karbonitril, juga bisa kita buat asam karboksilat itu dari asetilena, yaitu kita bisa menghasilkan asam asetat yang sering dipakai, yaitu asam cuka, atau ini asam formiat juga kita bisa buat dari karbon monoksida. Sedangkan ester kita tahu tadi bisa dibuat dengan reaksi esterifikasi, ya. Kita lanjut, berikutnya adalah kegunaan, ya, Nak, ya. Ini adalah kegunaan dari asam karboksilat dan ester, di mana asam karboksilat jenis asam formiat bisa digunakan untuk penggumpalan latek atau getah karet. Kemudian asam asetat kita gunakan selain buat makanan, ya, buat memberikan rasa asam pada cuka, ya, juga bisa, atau kita kenal dengan cuka, atau bisa juga dibuat untuk pembuatan plastik, ya, jenis PVA. Dan juga ini ada asam propionat dan asam benzoat yang merupakan jenis asam karboksilat juga, yang biasa digunakan sebagai bahan pengawet makanan yang jauh lebih aman. Untuk ester ini kita gunakan sebagai zat tambahan atau kita kenal dengan zat aditif yang bisa memberikan aroma tertentu pada makanan atau minuman. Demikian penjelasan Ibu untuk asam karboksilat dan ester. Ibu harapkan video ini bisa membantu kalian dalam belajar tentang asam karboksilat dan ester, dan nanti kita lanjut di video-video Ibu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.